Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan juga teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada kali ini. Di mana pada kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abda Aulia Ilma, saya sendiri, Elsa Desi Wahyuni dan juga Nurul Aiman Fardinov. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai administrasi kurikulum. Nah, langsung saja masuk ke presentasi kami. Untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Aiman Fardinov. Kepada Nurul dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurul Aiman Fardinov dengan NIM 21020074. Pada materi pertama yaitu konsep dasar administrasi kurikulum. Pertama, pengertian dari administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya terdapat administrasi berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP. Nah, ada juga definisi administrasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama menurut Suharsini Arikunto. Administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditujukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal, dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Yang kedua, menurut Dr. Haji Hasyibiullah MAG dan Mahlil Nurul Ihsan MPD, administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancarkan tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Nah, kita masuk pada fungsi dari administrasi kurikulum. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, yaitu meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Nurul atas pemaparan materinya mengenai konsep dasar administrasi kurikulum dan juga fungsi administrasi kurikulum. Oke, kita lanjut ke penjelasan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Elsa Desi Wahyuni. Kepada Elsa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan dan perumasan kurikulum yaitu prinsip relevansi, prinsip efektif, prinsip efisiensi, prinsip kontinuitas, dan prinsip fleksibilitas. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi penyusunan program pengajaran semesteran atau caturbulan, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, pelaksanaan proses belajar mengajar, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Pengawasan ialah fungsi dari administrasi bagi setiap administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Keempat yaitu evaluasi. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswa. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama ada pelaksana atau implementator. Pada fase implementator, peran guru dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun atau sebelum reformasi pendidikan. Yang kedua, ada penyelaras atau adapters. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga, ada pengembang atau developers. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Yang terakhir ada peneliti atau research. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Elsa atas pemaparan materinya mengenai proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan dan juga peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi kurikulum baru. Yang pertama, pada guru. Guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan beberapa hal, yaitu kurang waktu, kurang sesuaian pendapat, baik dengan sesama guru maupun kepala sekolah, dan juga administrator karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri. Yang kedua, ada dari masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan dukungan dari masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan ataupun kurikulum yang sedang berjalan. Masyarakat adalah sumber input dari sekolah. Nah, selanjutnya yaitu masalah biaya untuk pengembangan kurikulum, apalagi untuk kegiatan eksperimen, baik metode isi, sistem secara keseluruhan pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang keempat yaitu ada kepala sekolah. Dalam hal ini seharusnya kepala sekolah mempunyai latar belakang mendalam tentang teori dan juga praktek kurikulum, di mana kepala sekolah itu memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu birokrasi. Terdiri dari para inspeksi di Kanwil dan juga orang tua maupun tokoh-tokoh masyarakat, kepala sekolah dan stafnya tidak dapat bekerja dalam kerangka patokan yang ditetapkan oleh Depdikbud. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai administrasi kurikulum. Semoga para pendengar dapat memahami apa itu administrasi kurikulum, seperti bagaimana sih konsep dasar administrasi kurikulum, bagaimana proses administrasi kurikulum, juga fungsi dari administrasi kurikulum, peran guru dalam pelaksanaan administrasi kurikulum, dan juga apa saja masalah-masalah yang ditemukan dalam implementasi administrasi kurikulum di dalam satuan pendidikan. Oke, kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Apabila ada salah dan jagalnya, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.